Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Jumpa lagi dengan kami, saya Zidan Dan saya Andi di Balikpapan Youth Spirit dalam program Panggung Muda Balikpapan. Oke, sebelumnya kita buka masker dulu kan dia. Oh, iya benar nih biar kelihatan gantengnya. Iya kan, Kak? dong, masa Cakep-cakep, iya masa kita- nggak buka masker sih? Ya, jadi Kandi, Iya. Panggung Muda Balikpapan itu menurut Kandi itu seperti apa? Oh, jangan-jangan Kak Zidan ini dari tadi ngomong Panggung Muda Balikpapan tapi nggak tahu nih apa itu Panggung Muda Balikpapan. Sebelumnya sih saya ingat, cuman akan tetapi karena lama sudah nggak bergabung dengan di Balikpapan Youth Spirit ini sehingga saya ada sedikit lupa gitu kan. Oh, ya mungkin karena Kak Zidan juga mungkin Sibuk udah agak dengan lupa-lupa kali ya Kak ya. Iya, Oke. sibuk dengan pekerjaan. Jadi kita kasih tahu nih Kak apa itu Panggung Muda Balikpapan. Wah boleh tuh, kemungkinan juga followers ada yang belum tahu kali ya. Oh ya betul. Jadi mau tahu banget atau mau tahu aja nih? Dua-duanya deh kalau boleh biar keren gitu kan. Oke deh, jadi Kak, Panggung Muda Balikpapan adalah sebuah komunitas ataupun sebuah program aspirasi para pemuda yang ada di Balikpapan khususnya untuk menyuarakan kepada semua orang tentunya yang memberikan dampak positif. Maupun negatif. Nggak mungkin kalau ada negatifnya kali ya. Jadi Panggung Muda Balikpapan itu semacam kayak circle anak-anak muda yang dimana saling menyatukan pemikiran gitu ya. Betul, Untuk Kak. mengadakan sebuah kegiatan gitu kan. Iya betul, dan kegiatannya pun dikemas dalam kegiatan yang bentuknya epik dan menarik. Wah. Contohnya nih Kak, kalau misalkan Kak Zidan waktu itu sempat tahu ada salah satu program dari Panggung Muda Balikpapan ini yang sangat luar biasa, yaitu ada donasi Kaltim. Oh, Kaltim kan Kalsel. Oh, Kalsel. Aduh, Kalsel. Ya udah enggak apa-apa. Oke, sip. Dan ada juga beberapa kayak Balikpapan menolak hoax, Balikpapan menolak asap dan lain sebagainya. Mungkin Wah. perlu nih stok-stok ya di IG-nya Balikpapan Youth Spirit. Wah, wajib ini. Kayaknya habis ini saya akan langsung stalker nih. Oke deh. Jadi Kak, karena kita ada dari Balikpapan, dari Panggung Muda Balikpapan ini, kira-kira apa sih yang akan kita bawakan pada sore hari ini? Nah, sore hari ini kita akan ngelakuin ataupun program nih namanya adalah Drakor. Wah, drakor, drama Korea. Aduh, Kak Zidan nih jangan-jangan pikirannya Korea terus, tapi bukan itu Ya Kak. gimana nggak Korea? Orang kemarin-kemarin juga lagi booming-booming ya tuh drama Korea itu. Nah, tapi kalau drama Korea sih udah mainstream, tapi yang sekarang ini anti mainstream nih. Wih, anti mainstream macam mana lagi tuh Kak? Aku baru denger tuh. Nah, drakor kita pada kesempatan hari ini adalah drama Corona. Jilid 2 tentunya. Wih, berarti udah ada jilid 1. Wih, keren juga nih Corona, udah ada drama-dramanya gitu kan. Iya Kak, tapi tentunya drama kita pada kesempatan hari ini bukan drama-drama yang kayak di sinetron-sinetron ya Kak ya, tapi drama-drama yang mengedukasi tentunya. Wah, jadi banyak di sisi positifnya dan itu mencakupi mana aja Kak? Nah, kesempatan kali ini kita akan mengulas tentang isu-isu kriminalitas yang ada di Balikpapan, khususnya pembegalan nih Kak. Karena kabarnya nih selama pandemi ini banyak banget gitu kriminalitas yang terjadi di Balikpapan. Bener gak sih gitu kan Kak? Wah bener itu, karena kemarin-kemarin tuh saya udah baca berita itu dapatnya isu-isu tentang begal-begal di Balikpapan nih, horor juga sekalinya. Tapi kayaknya kita perlu langsung tanyain kepada ahlinya kali ya Kak ya. Wah, ada ahlinya juga nih. Iya dong, tentunya pada kesempatan sore hari ini kita nggak cuma berdua, tapi kita akan ditemani oleh narasumber kita yang sangat luar biasa. Coba tebak deh Kak, siapa tahu nggak sih? Wah, kalau langsung tebak saya nggak tahu dong, harus ada ciri-ciri khas lah gitu biar keren ya kan. Ciri khas ya. Oke deh, jadi narasumber kita ini adalah seorang abdi negara dan juga tentunya seorang artis juga. Artis. Wah, siapa ini kira-kira ini? Loh, bahkan kabarnya nih Kak, narasumber kita juga sudah debut ya di beberapa film dan juga pernah menjuarai stand up comedy Suci 3 yang diadakan di Kompas TV. Tar. Dari ciri-cirinya ini, kalau nggak salah dia pemain film. Apa itu judulnya itu Kak? Aku lupa itu. Ayo. Yang tayangnya di Netflix kan tapi ya. Betul sekali. Jadi lagi tayang di Netflix, judulnya adalah Cek Toko Sebelah. Oh, cek toko sebelah. Ada apa? Langsung aja kali ya Kak, kita panggil aja kali ya. Siapa sih? Jangan-jangan si Mr. Gamael. Iya benar banget. Langsung aja kayak kita panggilkan narasumber kita yang Iya satu ini kita. biar keren nih. Jadi kita harus langsung berbincang nih. Aku juga nggak sabar nih. Oke deh, langsung aja kita panggilkan Mr. Gamael. Halo. Baru luar biasa sekali Mr. Gamael. Wih. Wah.
Gimana nih Pak? Capek banget kelihatannya. Biasa aja, sibuk syuting. Ngeri. Jadi beneran nih Mister ya kali ini barusan debut film juga ya, main film juga kayaknya. Itu syutingnya 2019. Oh, 2 tahun yang lalu berarti dong. Syutingnya 2019 akhir, jadi baru tayangnya baru sekarang. Oh, jadi ini lagi tayang gitu ya Kak? Iya. Berapa Netflix. episode itu kemarin? Ada 1, 2, dapat 3 episode. Wah, Luar biasa sih kayaknya. Wajib nonton. Wajib nonton Bener nih, abis ini. pokoknya followers atau penonton ada di rumah ataupun ada dimanapun, jangan lupa untuk tonton nih gitu ya. Filmnya ada di mana ini, Bang? Ada di Netflix, tuh cek toko sebelah. Oke. Jangan Yang lupa series, tuh. yang series. Jangan lupa tuh dicek tuh toko sebelah tuh ada apa itu. Oke deh Mr. Gamil, jadi kita nih pada kesempatan sore ini bakalan ngebahas tentang isu-isu kriminalitas. Tapi sebelumnya mungkin perlu kali ya diperkenalkan Mr. Gamil ini siapa sih gitu kan? Mungkin perlu nih orang-orang nih biar makin apa ya, makin ngefans lah gitu kan. Siapa tahu nanti bisa kita kan buat fans boy atau fans girl dari Mr. Gamil lah. Apalagi kan di luar sana banyak juga yang belum tahu. Kayak saya sendiri aja baru tahu Bang Gamail ini. Dia kalau mau ngecek langsung aja di Wikipedia, Google ada itu. Wih, ngeri banget ya. Kalau sudah ada datanya berarti itu fix artis berarti. Bukan kaleng-kaleng. Kalau saya itu sebenarnya juara 3 di stand up komedi Indonesia yang season ke-6. Oh, Season ke-6 itu tahun 2016. Wah, luar biasa. 5 tahun yang lalu. Berarti masih aromanya masih naik nih. Dan kabarnya kayaknya Mr. Gamil punya komunitas stand up comedy juga ya di Balikpapan. Stand up komedi Balikpapan itu terbentuknya 2011. Oh. Lama banget. Sudah sebelum-sebelumnya Ya, udah ada ya. sudah ada dan sudah melahirkan beberapa komik yang udah nasional juga. Wis. Luar biasa Seperti sekali. Abi cucunya Kai, ada Baim Iksan, itu sudah go nasional juga. Oh, Kak Baim tahu Ya, sih. cuma keluar pertama. Belum rezekinya kali Bang ya. Ya, enggak apa lah. At least kan Mr. Gamil lah sepelopor di Balikpapan. Mungkin kalau kenapa begitu viral karena mungkin satu-satunya komedian Balikpapan yang berhasil nembus nasional dan mendapat juara, mungkin karena viralnya karena itu. Iya deh, benar. Dan kayaknya polisi kedua ya Bang ya? Ya benar, polisi pertama itu ada dari Bogor. Iya betul. Dari Bogor. Itu Ferry, detektif Ferry. Dan itu pun sampai 9 besar. Benar. Wah, jadi Mr. Gamil sangat luar biasa. Iya, juara 3 nasional. Banget nih ya di negara nih. Tapi percuma tidak itu semua tidak usah tetap kalah sama dangdut. Dangdut di arah keliling kota. Saya juara 3 juga loh ini. Keliling kota. Jadi abang mau diarak juga ini. Kayaknya Malah saya yang jaga lalu lintasnya. Jadi Bang, semasa selain kan abang juga banyak kesibukan tuh selain ngabdi negaranya tuh persehariannya tuh ngapain aja Bang? Jaga kafe. Oh, jadi punya bisnis kafe juga Bang? Ada bisnis kafe sama angkringan di Gunung Pasir. Wah. SMP 12. udah pengusaha, Ya. komika, Abdi negara. wah, udah nggak tahu lagi deh, speechless kayaknya deh kayaknya. Waduh. Ada mampir. Kafe Oke, apa itu Bang? Namanya Kafe Tuya dan angkringannya namanya Tuman. Oh, Iya dan Tuman Iya. memang pian ini oh. sudah kok. Itu sudah. Oke deh, mungkin kita langsung aja nih Bang. Kan dari profesi Bang Gamil sendiri adalah seorang abdi negara ya, yang kabarnya juga bertugas dan masih aktif sekarang di Kepolisian Resor Ya. Balikpapan. Jadi saya itu pekerjaannya adalah stand up comedian. Polisi itu sampingan ya. Oh, gitu. Baiklah. Jadi kalau misalnya para penonton ketemu Bang Gamail di jalan itu bukan polisi. Tapi artis ya, Tapi lagi artis. komika. Jadi kepolisian itu cuma sampingan ya. Iya, Cuma masa pandemi ini kan karena job artis, job kerja stand up itu kurang, jadi fokusnya di polisi. Oh, jadi fokusnya di sampingan dulu untuk sementara waktu. Jadi yang mana yang lebih menguntungkan? Oke deh. Tapi tentunya walaupun seperti itu, Mr. Gamil tetap profesional ya sebagai seorang polisi iya tentunya. jelas.
Tetap kalau untuk polisinya tetap karena memang itu adalah stand up itu bukan tujuan awal. Oke. Ya kan? Jadi tujuan awalnya itu adalah memang untuk polisinya. iya, Jadi kalau ya stand up ya sekedar hobi-hobi yang menghasilkan. Hobi-hobi tapi sampai juara 3. Ini kayak mana kok nggak diarak ya? Harusnya diarak juga dong ya kan biar makin terkenal kan. Oke deh Bang Gabriel. Dengan nih kan Bang, di Balikpapan ini banyak sekali isu-isu ataupun berita-berita yang simpang-siur katanya semenjak pandemi ini makin banyak pembegalan kayak gitu. Sebenarnya bener nggak sih Bang kayak gitu? Sebenarnya kalau untuk begal sendiri itu adalah salah satu kejahatan yang bisa dikategorikan musiman. Musiman. Iya, musiman. Jadi misalnya dia itu sebenarnya pelaku begal sendiri itu adalah para residivis. Jadi sebelumnya dia sudah pernah melakukan tindak kejahatan. Oke. Jadi istilahnya begal itu kayak apa ya? Cabangnya. Yang biasanya dia mungkin jambret atau dia biasanya maling gitu. Nah, dia alih profesi jadi begal. Seperti itu. Jadi makanya saya bilang musiman karena ya itu tadi begitu sudah ditangkap, dipenjarakan, nanti begitu bebas ya pelakunya itu lagi. Kalau kebanyakan bilang seperti itu. Kalau dibilang orang Balikpapan tuh pala batu memang bau. Jadi pelaku begal yang ada di Balikpapan ini rata-rata mereka adalah residivis yang udah pernah masuk keluar penjara. Oke. Seperti itu. Jadi kalau dibilang pandemi ini meningkat apa enggak? Ya mungkin pas bersamaan ininya, betul, momennya, musimnya seperti itu. Tapi seperti kejadian yang di mana Stal Kuda, oh iya betul, yang barusan ini, itu kan residivis yang ketangkap. Nah, jadi residivis yang ketangkap itu juga sebelumnya dia sudah pernah melakukan kejahatan yang lalu gitu dan juga pernah dipenjarakan dan ketangkap lagi. Memang pala batu tuh begal-begal tuh sudah ketangkap masuk lagi. Berarti kurang lama. Berarti sebenarnya memang ada ya di Balikpapan seperti itu ya Bang ya. Terus kemudian kalau dari mungkin dari kepolisian sendiri sih ada nggak sih usahanya udah sejauh mana sih Bang untuk menangani menangani kalau untuk penanganan masalah begal ini kita ada beberapa satuan diantaranya adalah Satbinmas. Binmas itu tahu Binmas kan? Pembinaan mas-mas. Mas-mas yang mana dulu nih? Nanti mas-mas yang minggir ya. Mas-mas BP pinggir jalan. Jadi dalam pembinaan masyarakat itu di Binmas itu lebih mengedepankan namanya penyuluhan, pokoknya pencegahan. Nah, seperti itu. Jadi Binmas yang bermain di situ. Setelah melakukan pencegahan, penyuluhan apa segala macam untuk mengatasi masalah begal ini, jelas selanjutnya adalah apabila terjadi kejahatan maka diserahkan langsung ke reskrim. Penanganan itu bukan lagi, beda lagi. Saya penanganan untuk masalah pencegahannya. Itu dari kamu. Nah, nanti kalau masalah yang untuk penangkapan atau penindakannya itu dari tim beruang hitamnya. Oh iya betul, pernah dengar sih. Ya kayak tim 86 itu ya Boy ya? Benar sekali. Jadi tim di Balikpapan itu namanya beruang hitam. Oke. Jadi untuk sore hari ini kita itu di tempatnya yang spesial banget nih ya. Untuk yang perdana ini kita sekarang berada di posisi kafe yang sangat strategis di Balikpapan, yaitu di DCKI. Iya betul banget. Wah, ini spesial buat teman-teman nih. Ini sponsor dari DCKI. Jadi kalian jangan lupa follow DCKI. Iya. Apa itu? DCKI kopi. Dari kafe ke istana. Wah, kopi. Luar biasa tentunya. Terus ada lagi konsumsi dari rekan kita. Iya, yang banyak betul endorse-nya ini. Iya dong Bang. Ya, konsumsi kita yang kali ini dari GoBite Balikpapan. Follow juga Instagramnya di gobite.bpn. Berarti dia menjual aneka makanan-makanan
ringan gini atau gimana? Iya dong. Jadi tentunya banyak sekali aneka-aneka makanan yang tentunya untuk soal rasa sih harus dicoba sih, Bang. Kayak gitu. Abang udah nyoba nyesal ntar nen. Oh, jadi dia menjual kayak snack-snack gini ya? Iya. Ada makanan beratnya kan? Nggak ada, ya dia Kayak- cuma kayak semacam kayak makanan-makanan ringan. Nasi kuning misalnya, barber Makanan berat dong. Habis makan udah keluar ya. besi. Iya. Berat-berat besi. Nah, jadi habis selain kita dari makanan, Ini kayaknya emang intinya lumayan. Sabotase. Iya. Jadi selain dari makanan, alat podcast kita juga nih bukan sombong, ada sponsor lain. Iya, Nama sponsornya bener. itu ya Brand Beat. Iya, betul banget. Itu Brand Beat itu bang, kayak misalnya siapa tahu nanti ada teman-temannya abang yang mau wedding kan bisa pakai Brand Beat ya. Oh, iya, iya, Hasil iya. nggak bakal nyesal deh. Oke, Kayaknya. jadi bergerak di bidang media seperti ini ya. Betul. Iya. Menyewakan alat tidak? Menyewakan alat Apa? juga. Oh juga. Dan juga fotografer, Oh videografer, jasa juga dan ya. Jasa Wah, juga. luar biasa dimakan semua ya. Iya dong. Maruk, Kita maruk. memang Orang-orang Bayu Wani Speed ini emang luar biasa Mister. Jadi kalau misalkan butuh apa-apa langsung kontak aja nih kayaknya. Aman Gampang aja. aja. Ada ya. Keren, gitu. Manajemennya ya. Iya Iya, dong. Nah bang, selain makanan dan alat podcast, Ah. baju kita ini juga hasil sponsor. Iya, gitu. bagus ya sih Bang, bagus ya sih. Keren kan? Bisa aku udah dapet ini. Nanti bang, itu gampang aja kita tuh. Gampang. kontak-kontak. Aman aja kok. Ini sponsor dari mana nih? Wah. Ini sponsor dari Atif. Iya, Aktif. di Jadi Atif itu Bayu. dia menyediakan kostum-kostum gini. ya. Murah-murah loh bang. Batik-batik Tapi- ya? Iya. Hmm. Murah-murah. Wih, Ponakanku yang jualan ini kelihatan. Wah. Tahu aja Bang. Parah ini. Betul ya. Omnya jadi suruh beli juga. Dibajakin, dibajakin. Iya, berarti kalau omnya beli diskon enggak bang? Udah ada diskon. Aduh, parah banget sih. Gratisan kan masker kan? Iya. Iya sudah. Kemarin maskernya enggak ada, parah. Berarti maskernya dari abang dong ya. Ya, itu karena keluarga sih ya, karena keluarga. Gitu. Tapi ya buat teman-teman penonton di sana juga jangan ragu ya untuk beli di Atif. Tuh. Karena kainnya lembut banget dan enak dipakai. Oke. Kekinian banget batiknya ya kan. Ada yang couple loh, siapa tahu Ada. yang punya pasangan jomblo menjauh, oke? Ada yang couple yang dua gitu kan. Iya. Jadi tangan satu sini masuk yang buat sini, yang sini, yang sini. Oh iya, jadi Dua, satu jadi- baju berdua ya. Jalan-jalan gimana ya? Sinting. Iya, Oke deh, Bang. baru gitu. Kita kembali ke topik ya. Oke. Jadi bang, menurut bang kan Mister ini? Mister. Oh Mister. Jadi menurut Mister Gamael ini Ah. kondisi keamanan di Balikpapan ini seperti apa sih sebenarnya? Kalau kondisi keamanan di Balikpapan ini ya sama halnya seperti program-program daripada wali kota kita, ya kan. Balikpapan kota yang nyaman dihuni dan tindak kriminal kita itu tergolong Rendah ya. rendah. Oh, Nah, betul. nggak tinggi banget kalau dibandingkan dengan Samarinda. Oh. Samarinda itu kita tergolong masih santuy. Iya, Nggak parah-parah banget dibandingkan kota-kota yang lainnya. Lebih gitu. baik kalau lumayan Iya. ya. Tentunya itu juga karena petugas-petugasnya ya, Benar. dari para abdi negara yang mengemban tugasnya dengan amanah. Betul. Dan ini juga kalau kenyamanan bisa kita rasakan itu apabila misalnya nih kita parkir motor di luar itu masih aman di sini. Oh iya, betul sih, Ya kalau Bang. dibandingkan sama kota lain misalnya seperti Surabaya yang kayak seperti itu. Waduh, betul sih. Saya bola-bola. Parkir lupa kunci stang, Hilang. tiba hilang mana motorku ya. Tapi memang walaupun demikian kita harus tetap waspada, ya kan, jangan juga seenaknya. Iya, betul. Karena kejahatan itu kan terjadi karena Ada peluang. betul sekali. Pokok mungkin motor lagi. kosong ya kan, gak ada orangnya nih, kunci tergantung nih, gas. Kapan lagi? Kebanyakan teman-teman apa ya, pelaku curanmor di Balikpapan itu kebanyakan itu dari yang di bawah umur. SMP. Oh, malah di bawah SMP umur. karena dia buat gaya-gayaan sama teman-temannya dan pengen style juga, pengen noki-noki pakai motor bagus, Aduh. motor orangnya diambil. Miris banget ya kita. Oh, aku udah lulus gitu kan. Aman.
Kalau tadi menyebutnya SMK, pas aku pas SMK kan bisa kena nih. Jadi target gitu. Oke, Mister D. Tadi Mister tuh bilang kan bahwa penjahat atau penjahat dari begal sendiri itu adalah para residivis seperti itu ya. Ya, kebanyakan seperti itu. Kira-kira nih apa ya yang menjadi faktor mereka untuk melakukan lagi dan lagi itu kenapa sih Mister? Apakah emang selama menjadi tahanan mereka tidak mendapatkan pembinaan yang cukup untuk menjadi bekal mereka ke depannya atau bagaimana sih kira-kira? Nah, kalau masalah pembinaan di lapas atau di rutan kurang paham ya, tapi yang jelas adalah mereka yang keluar daripada itu kebanyakan melakukan tindakan kriminal itu faktornya itu karena kebutuhan ekonomi, itu jelas sekali. Iya betul. Kedua karena memang dia udah memang cari jalan dekatnya aja gitu. Cari simpel ya. Cari simpelnya aja. Ada kesempatan. Cara cepat ya. Juga kebanyakan juga dari mereka adalah pemakai narkoba apa segala macam. Jadi dia butuh untuk membeli itu, bingung mau dapatkan uang dari mana. Iya, jadi pegawai PNS nggak bisa. Itu di awal udah nggak lolos gitu bang ya. Seperti itu. Jadi sebenarnya banyak faktornya, tapi yang paling dominan adalah memang masalah perekonomian. Masalah ekonomi seperti ini bang. Betul, masalah ekonomi paling dominan. Terus dari menurut abang nih, kan Balikpapan nih kota kecil nih. Ya. Itu kan ada beberapa titik-titik yang istilahnya rawan begal lah kalau kata orang. Nah itu di mana-mana aja bang. Kalau di Balikpapan ini bilang kota kecil, sebenarnya luas juga aja kamu jalan kaki. Keliling dari Manggar ke Kampung Baru, kamu kelilingin balik meledak. Pengkor kaki. Jadi kalau daerah-daerah rawan itu yang di Balikpapan itu dibilang rawan gimana ya? Jadi masalah begal ini dia itu spotnya itu nggak netap, dia selalu berpindah-pindah. Nah cuma daerah yang paling sepi itu yang jadi targetnya mereka. Oke. Seperti mungkin Stal Kuda tapi pada saat jam 8 sampai jam 10 malam kan masih ramai itu. Betul, Bang. Kejadian pasti di atas jam 12. Oke. Gitu daerah rawan yang istilahnya dia apa namanya? Jam 2 malam gitu jadi sepi. Jam-jam sepi. Makanya sebenarnya kalau untuk menghindari begal sendiri itu bukan menghindari jalannya, bukan. Tapi menghindari dari jam-jam waktu-waktunya itu. Kebanyakan mereka beroperasi di antara jam 12 sampai dengan azan subuh. Jadi ketika azan subuh dia tobat ya. Balik lagi. Kumpul lagi dia. Kok kamu dapat berapa motor kok? Nyombong ya. Oke, jadi sebenarnya tidak ada tempat-tempat khusus yang menjadi pusat-pusat begal ya. Tapi memang setiap tempat yang sepi itu yang memang harus rawan ya. Rawan untuk begal. Makanya hindarin tempat-tempat sepi. Kalau bisa beriringan sama-sama. Biasa sepi malah senang. Itu yang siapa nih yang senang sepi-sepi? Tangkapin aja bang. Jadi Mister itu kan selain begal motor, begal barang-barang berharga, ini kemarin saya ada baca-baca nih bang tentang begal gerpek lah kalau kita bilang. Benar. Siapa itu suka gerpek-gerpek tuh? Itu menurut abang itu kayak mana sih? Kesempatan dalam kesempitan atau gimana bang? Sengkah atau mungkin emang gimana gitu? Bener. Begal begal nenen. Jadi kemarin itu ada cewek melapor ke kami, ke kantor polisi kalau dia itu dibegal itu nenen dan nenennya terbawa. Hilang dong berarti bang. Mohon banget jangan dibayangkan. Ya jadi kalau mau untuk melapor kejahatan seksual itu ke PPA. PPA itu apa bang? Perlindungan Perempuan dan Anak. Gitu. Lapornya ke situ. Dan itu memang pelakunya itu adalah memang kelainan seks.
Oh. Sehat nggak lo? Parah nih. Jangan-jangan ntar pelaku juga. Mungkin perlu dijelaskan lah kali ya bang, maksudnya kelainan seks tuh yang seperti apa maksudnya? Ya penyimpangan. Jadi kayak gimana ya? Saya kayak kalau untuk itu agak sensitif. mungkin bisa langsung ke dokternya aja yang lebih ahli kali ya. Tapi yang jelas itu mereka adalah memiliki kelainan dari situ. Ngebet tapi nggak ada duit. Enggak juga. Dia lebih senang seperti itu. Oh jadi pernah sih yang kasus seperti yang orang dikarungin. Nah mungkin seperti jadi mungkin fetisnya mereka lebih akan terangsang ketika mereka melakukan tindak kriminal seperti itu. Dan begal. Emang aneh-aneh memang orang ini. Teman saya nanti fetisnya sama gelas pegang-pegang gini. Bini ya betul diraba-raba. Itu bukan lagi kelainan sih, sepertinya kayaknya udah kelainan jiwa. Itu perlu diperiksa ya. Oke deh bang, tapi sebenarnya kalau kita lihat dari mungkin data ya secara kualitatif ataupun mungkin presentase dari mungkin sebelum pandemi sampai sekarang itu kira-kira emang naik atau emang kayak gitu-gitu aja sih sebenarnya untuk kasus begal itu sendiri. Kasus begal memang di pandemi ini data ininya saya nggak tahu jumlahnya, tapi memang mengalami kenaikan. Memang mengalami kenaikan mungkin karena faktor itu tadi ekonomi betul, pengaruh masalah itu. Udah kerjaan kan makin susah sekarang ya. Iya betul, kayaknya kebanyakan orang juga di cut off gitu ya, mungkin mereka dirumahkan dan mungkin tidak bekerja lagi sehingga kemarin kan teman saya juga sempat mau dibegal. Mungkin menarik nih bang. Saya sempat teriak gitu kan, Mama saya mau lapor ke puskesmas, saya pasien COVID katanya. Ini salah satu trik nih, trik ya. Dan terus gimana bang kayak tadi? Akhirnya mereka berdua swab test. ini sebenarnya satu lama nih. Tapi cukup ampuh ya bang kayaknya. Kayaknya cukup ampuh juga caranya jadi bilang. Trik gitu nah. Kayaknya saya mau ke asrama haji nih gitu. Dia mau ke asrama haji kan. Udah gedung Zam-Zam di belakang ya, tempat pasien COVID terbengkalai sih sebenarnya, terawat di sana. Udah mau isolasi ya. Akhirnya bukannya begal malah dia yang panik ya. Dia yang panik nih. Aduh. Dia dapat motor, dapat penyakit, sia-sia juga nggak bisa pakai motornya ya. Tuh dengerin ya, mungkin yang orang-orang yang mungkin punya niatan mau begal juga harus hati-hati. Jangan-jangan yang kamu tujukan itu adalah hal yang memang tidak diridhoi sehingga kamu bisa malah mati, bukannya dapat untung ya. Antara dua ya, mati karena COVID atau ketangkap ya. Sebenarnya emang nggak ada baiknya lah orang tuh kalau misalkan membuat tindak kriminal seperti itu kan ya. Nah terus bang, tips trik selain ngaku sebagai pasien COVID. Bisa dicoba. Salah satu contoh kan, tips trik selain menjadi salah satu pasien COVID, apa lagi bang? Kalau begal ya masalah tips and triknya bagaimana biar terhindar dari begal itu sebenarnya caranya gampang. Kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Kamu jomblo bikin macet. Iya udah malam minggu kan bikin macet lagi. Nah kalau memang kalian terpaksa untuk pulang malam, sebaiknya kalian memang harus ditemani. Oke. Ditemanin minimal itu 2 orang. Jadi satu motor berdua seperti itu. Karena itu mungkin bisa meminimalisir begal itu tadi sendiri. Dilihat dari jumlahnya atau bisa melakukan perlawanan segala macam. Oke, betul. Kalau melakukan perlawanan tuh kira-kira kita bisa kena tindak pidana juga atau gimana tuh bang? Enggak, kalau untuk itu namanya kita pembelaan diri. Oh iya betul. Diri. Seperti kasusnya yang kemarin di Jakarta yang dia bebas tuh gara-gara dia dibegal terus dia ngebunuh begalnya sendiri kan. Iya betul. Oh iya kan? itu sempat. Nah, itu kan dia divonis bebas sama hakim. Oh. Gitu. Tuh bisa ada perlindungan untuk itu. Tapi sebenarnya kalau berani ya harus belajar bela diri dulu. Pokoknya intinya hindari jam malam, hindari jam-jam kerawanan begal itu sendiri, sama kalau bisa pulang minimal berdua.
Minimal berdua. Sepasang. Ya, kan, minta sama antar cowoknya, lah. ya. Minta Yang cewek antar. minta antar sama cowoknya, yang jomblo mencari teman lah setidaknya. Nanti antar pacarnya itu modus. Minta antar nanti tahu-tahu nggak nyampe rumah bang. Itu lebih bahaya ya. Jadi bahaya lagi. Bawanya ke rumah malah kemana nih? Iya, sudah aneh nih. Tapi bang kalau misalkan nih seumpama kalau kebetulan nih kita udah ketemu sama begalnya gitu Iya. kan. Kira-kira ada nggak sih bang kayak yang harus dilakukan? Mungkin kan orang kan kebanyakan langsung kayak panik dan atau mungkin ada orang yang melawan atau kayak gimana atau mungkin ada sih Atau say hello gitu kan. kalau kebetulan udah ketemu nih sama Kalau udah begal. ketemu, ya udah kalau memang ini saya sarankan sih memang ya udah menyerahkan diri aja, menyerahkan apa yang di ini. Kalau memang kita tidak punya kemampuan untuk bela diri, ya udah ikutin aja. Lebih baik selamatin nyawa kali ya bang. Nyawa daripada harta. Tapi kebanyakan Indonesia lebih baik hartanya sih. Bodoh amat aku mati. Yang penting hartaku ini lunas ini di Adira. Ini kasih 24 bulan. Udah kredit dibegal, aduh kasian banget. Gak banget ya. Langsung lunas motor. Harusnya dipasang kayak papan kali ya. Ini masih kredit gitu. Tolong jangan begal saya, kreditan masih banyak ya. Tapi bang, kalau misalnya begal nih kan, misal kita udah nyerahkan diri nih, tapi kan tetap aja begal kan sekarang main nekat bang, main bacok aja ya. Tapi kan mereka sasarannya utama bukan membunuh, tapi harta. Tujuannya itu. Jadi ya udah, jadi kalau memang kasihkan aja. Turun dari motor kan, ambil aja nggak apa-apa ya. Kiranya ini masih 1 bulan ku bayar. Kamu teruskan kreditannya ini. Nanti aku kasih kirim nomornya Adiranya ya. Dari kebanyakan teman-teman dari tim beruang juga sudah canggih banget. Jadi untuk ngelacak apa segala macamnya udah nggak usah diragukan lagi. Oh ya betul sih. Aman. Tapi kalau dari pencegahan dari Bimnas tadi ya, itu sendiri bagaimana bang? Maksudnya Dan kita upaya-upayanya itu mungkin bisa dijelasin kali kepada masyarakat sekaligus mengedukasi mereka gitu bang mungkin? bisa, kita banyak ya upaya-upayanya. Kemarin sebelum pandemi kita sosialisasi ke pasar-pasar, penyuluhan melalui Babin Kamtipmas. Oke. Yang polisi yang berada di kelurahan itu kan. Iya bang. Untuk memberikan sosialisasi tentang bahayanya begal. Apa segala macam, menghimbau agar tidak memakai perhiasan yang mencolok. Ya, betul. aman gak biasa. Kebanyakan begal kan tertariknya seperti itu, dia ngeliat, wih ini udah Colong nih. bling ini kuning semua, begitu ditangkap tembaga. Tembaga yang dikuningin ya. Tapi sejauh ini bang kalau misalkan dari korban-korbannya ini kebanyakan korbannya seperti apa yang sering kena jadi target sasaran mereka nih? Mereka itu memang lebih menargetkan korban-korban yang lemah, seperti cewek, kebanyakan dari cewek. Oke. Cewek. Cowok juga ada tapi yang pas sendirian gitu. Mereka pelakunya kan biasanya berdua. Benar-benar. Berani keroyokan ya. Satu-satu kalau berani. Buy one ya, buy one. Berani kok main keroyokan ya. Makanya hati-hati cewek, jadi harus ada temennya lah Iya, misalnya. setidaknya. Ya. Jangan juga pakai perhiasan yang mencolok. Biasanya ada itu kan ukti-ukti pakai jilbab tapi antingnya di luar tuh. Main jilbab antingnya di luar gimana sih? Berarti kejarannya dibolongin ya kan saya anting gua. Kalau gede kan tebal tahu-tahu 1 gram. Gila, apalagi kalau sudah mau kondangan itu kan. Rame itu di badannya. Jalan nyeret semua. Kayak bawa tas mungkin ya, Mister ya. Kayak bawa tas juga. Oh iya, jadi kalau misalnya untuk kalian cewek-cewek itu kalau bawa tas jangan di sini, jangan diselempangkan di tangan kiri. Kiri atau kanan. Iya, tapi diselipkan di antara ini apa kaki. Oh. Ya. Karena kalau di sini mungkin lebih gampang mereka Benar, tarik ya. karena lebih bahaya juga. Kemarin itu ada yang korban meninggal gara-gara dijamret. Itu adalah dia ditaruh di tangan. Jadi pada saat ini ditarik, oleng. motornya jatuh. Teman Seperti sih. itu. Jadi kan karena stang kan, setir kan. Iya, Jadi betul. tarik malah oleng. Iya. Makanya kalau taruh sini kan kamu mau ngambil bisa dijepit tangan. Ngapain? Enggak kena. Enggak kena. Enak aja mau bilang. Seperti itu.
Oke bang, mungkin sebelum kita akhirin nih sesinya, mungkin ada nggak sih yang mau disampaikan kepada mungkin kita pertama sampai dulu nih kepada orang-orang yang mungkin punya niatan mau ngebegal. Kira-kira nih, iya kan mungkin ada aja kan bang. Siapa tahu mereka kebetulan ini lewat kan di rekomendasi YouTube ya seperti itu. Akhirnya mereka mendapatkan hidayah nih. Siapa tahu bang Mr. Gamel jadi hidayah gitu ya. Lagi scroll kan tutorial caranya begal. Tahu muncul. Tahu-taunya muncul. Dengar. Iya. Buatlah. Mungkin ada yang mau disampaikan nih kepada mereka-mereka yang mungkin punya niatan. Aduh, niat amat ya pingin begal. Ya buat kalian teman-teman, udah stop sudah. Walaupun kamu pelaku ya kan, sudah stop sudah. Jangan lagi kamu begal, cari pekerjaan yang lebih halal lah. Iya, bahasa banyak ya kan. Misalnya kayak jualan masker, ya. Jualan tisu juga dapat. Iya banyak orang yang main jualan tisu. Yang penting kan halal. Yang penting jangan jualan tisu sambil begal. Jangan tisu sambil lihat-lihat keadaan. Target satu jual tisu ya. Tisu mas. Tahu-tahu depan sana udah ada yang nungguin 3 orang. Pakai walkie-talkie ya. Kamu sih nggak beli tisu gua, karena begal kamu sadis banget gitu nah. Oke bang, kalau misalkan untuk masyarakat nih kan kalau tadi kalau untuk masyarakat itu tadi yang pertama hindari jam-jam rawan, hindari jalan-jalan sepi, sama ini menggunakan tas, selempang jangan ditaruh di lengan. Oh iya betul. Ya, taruh aja di dashboard motor atau di dalam jok, itu lebih aman. Sama satu lagi, jomblo jangan keluyuran bikin macet. Memang Pak jomblo ini Kayaknya perlu di highlight kali ya. Kita perlu pakai subtitle untuk besar-besar. Jomblo jangan kalau kemana-mana. disensor kayaknya nggak bisa tuh disensor. Jadi kesimpulannya bahwa kalau kita mau menghindarin begal, ya hindarin jam malam. Ini jam malam. Betul. Kita Kemudian- temanin lah kalau misalnya Kalau sebisa mungkin Ya. hindari tempat-tempat sepi, kemudian Benar. jangan memakai perhiasan yang mencolok. benar sekali sudah itu. Ya itulah kayaknya. Oh ya bang, ada kelupaan nih. Kali mungkin statement terakhir nih, kalau misalkan ada orang yang kebetulan ngebegal nih bang, itu kira-kira hukumannya apa sih bang? tangkapan gitu begalnya. Selain Ya. mungkin penjara. Saya lupa tuh pasal ini itu 359 kalau nggak salah ayat 2 itu masalah kejahatan dengan kekerasan itu masuknya sekitar 2 tahun. Wah, 2 dua tahun maksimal 5 tahunan. Bayangin aja kamu kok begal Saya lebih. 5 tahun dapat gitu kan. Tapi itu Tahu-tahu keluar HP sudah nggak layak HP-mu itu. 369 apa 359 ya? 369. Mungkin penonton juga perlu untuk cross check ya kali ya. 365 ayat 2. Nah, Oh. itu. Karena 363 itu maling. 365 dia dengan kekerasan. Ya tentunya buat siapapun yang mungkin ada niatan untuk ngebegal, tentunya harus dipertimbangkan lagi lah. Pokoknya kan harus benar-benar Niat ngapain kamu niat begal? Niat itu niat puasa, ya kan? Oh ya betul ya. Aku begal malam ini dapat 3 motor, puasa 3 hari. Niat begal. ada aja niat-niat aneh aja. Betul banget. Oke mungkin itu tadi dari kesimpulan dari podcast kita pada episode kita yang pertama kali ini dan tentunya kita semua berharap mudah-mudahan Balikpapan ini bisa menjadi wilayah yang semakin aman tentunya yang nyaman layak dihuni. ya, Nyaman dihuni. tentunya. Sesuai dengan visi misi kota kita. Benar sekali. Jadi kayak seperti malam ini kan Bang, malam Minggu nih kan. Nah, jadi tuh kalau bisa jangan jomblo jangan keluar. Kalau bisa kalau nggak kan juga mentang baru buka jam gitu kan. Kasihan nanti kan. Kita mau ngapel-ngapel di Tapal Merdeka ya tahu lah ya memang malam Minggu tuh kan jalan nggak pernah sepi Bang ya. Benar. Jomblo kena terus nih kayaknya. jangan kasihan orang mau lewat nggak bisa ya. Takutnya ada urgent gitu kan. Mending di rumah aja tidur ya Bang. Oke, pokoknya ini harapannya tentunya yang terbaik lah buat kita semua. Oke. Itu aja kali ya Bang. Ya, Eh, udah. Terima kasih juga Bang ya udah mau gabung dengan kita di sini ya.
Ya, Ini suatu kayak istilahnya kehormatan lah bagi kehormatan kita banget, dari ya. Balikpapan Youth Spirit tentunya bisa berbicara langsung dan mengalih informasi dari Mr. Gamiel ya. Wih, lebay. Yang kayaknya kalau misalkan kita lihat dari jam tayangnya ini udah benar-benar sibuk banget Yang sih itu ya. lebay banget itu. Gak apa-apa dong, mana tahu abis ini dapat lagi kan bang. Katakan apa itu kayak mengabdi negara sampingan gitu. Dan jangan lupa untuk follow IG-nya Mr. Gamiel di mana Mr. Gamiel? Di MR Gamail. Iya betul. Itu biasa tulis MR aja udah paling atas itu ya. Iya. Dan kita nanti juga akan kasih info-info yang kontaknya di bawah ya. Di bawah ini, di bawah ini. Nanti kalian tinggal cek aja gitu ya. Oke. Bagi yang pendengar nanti gampang lah gitu kan. Kalian tinggal buka YouTube-nya ada juga. Ya. Oke deh. Di atas kontaknya di atas. Kontak di atas. Enggak di bawah. Biar yang edit pusing. Kita kasih kerjaan buat editor. Oke deh, Mr. Gamiel, terima kasih Oke. untuk waktunya pada sore hari ini. Di sini saya Andi. Saya Zidan, kami undur diri dan jangan lupa pakai masker. Oke. Ya kita Pakai masker dulu, ntar kita tangkap lagi. selanjutnya sampai jumpa lagi di Drakor Jilid 2 episode berikutnya. Kami bertiga pamit undur diri. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.